Mantan Kades Mojo Dhuwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Sihat Raharjo dilaporkan warga ke Polres Nganjuk atas dugaan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. Ada 4 orang yang melapor, yakni Sumidi, Yadi, Rudi Santoso dan Sarmin. Mereka didampingi pengacara Prayogo Laksono dan Adi Wibowo saat melaporkan kasus tersebut ke Polres Nganjuk. Prayogo membenarkan jika kedatangannya ke Polres Nganjuk dalam rangka melaporkan dugaan penipuan kepada kliennya atas pengurusan sertifikat mandiri. Menurutnya sertifikat itu dilakukan pengurusan sejak tahun 2008, namun hingga sekarang tak kunjung selesai. Ya, hari ini kantor hukum kami ada giat yaitu melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan yang dilakukan oleh terduga yang bernama Jumarni dan Sihat Raharjo. Menipunya dengan cara bagaimana? Ya, sedikit saya gambarkan kronologis bahwa pada tahun yang lampau, yaitu tepatnya pada tahun 2008, bulan Mei, klien kami mengurus sertifikat kepada saudara terduga pelaku tersebut, dan sampai saat ini kita membuat laporan di Polres Nganjuk, sertifikat itu juga tidak kunjung jadi. Pak Lurah Sihat itu pernah mengumpulkan masyarakat sedusun Jatirjo bahwa 2 bulan itu pembayar dikenalisasi uang 380.000, jangka waktu 2 bulan selesai pembayaran 380, 3 bulan sertifikat bisa dikeluarkan. Tapi hingga sekarang belum ada tembusan sama sekali. Ia menegaskan permasalahan ini tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa Pilkades. Sekedar diketahui, Sihat Raharjo memenangi sengketa Pilkades Mojo Dhuwur atas Kades Jumali yang saat ini menjabat Kades Mojo Dhuwur di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Namun meski putusan tersebut sudah dinyatakan inkrah, sampai saat ini Sihat Raharjo belum juga dilantik sebagai Kades oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Saat ditemui di kediamannya, Sihat mengatakan pelantikan tersebut memang tinggal waktu. Namun ia menduga pelantikan dirinya sebagai Kades Mojo Dhuwur sengaja diulur-ulur. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV. Beginilah kondisi 2 kakak beradik asal Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Ia adalah Nanik Sulastri berusia 6 tahun dan Muhammad Dimas yang kini menginjak usia 9 tahun. Kedua anak dari pasangan Munar Sri dan Sutaji ini menderita lumpuh layu sejak baru dilahirkan. Menurut Munar Sri, sang ibu saat dalam kandungan ia tidak merasakan adanya kejanggalan. Namun ketika melahirkan dan keduanya anaknya mulai tumbuh, baru terlihat bahwa kedua anaknya tidak bisa berjalan layaknya anak-anak sebayanya. Jangankan untuk berobat, Sutaji sang suami yang hanya bekerja sebagai penjual kerupuk, penghasilannya tidak cukup untuk makan sehari-hari. Sementara Munasri lah yang bertugas menjaga kedua anaknya. Tak hanya itu, Munasri juga harus merawat saudara tertuanya yang juga menderita penyakit tumor pada bagian perutnya. Selama ini menurut Munasri belum pernah ada perhatian maupun bantuan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait keadaan kedua anaknya tersebut. Terlebih keadaan ekonomi Pak Sutri ini yang tergolong pas-pasan memaksa keduanya pasrah dengan keadaan. Ini adiknya namanya siapa aja? Nanik Sulastri. Sama Ahmad Muhammad Dimas. Usianya, Bu? Usianya 9 tahun. Nani 7 tahun. Bu, ini keadaan adik ini sejak kapan, Bu? Sejak lahir. Sejak lahir. Dulu waktu mengandung ada mungkin keluhan seperti apa, Bu? Enggak ada.
Nggak ada ya. Mm-mm. Terus sudah pernah melakukan pemeriksaan Bu ke dokter dulu? Sudah. Mm-mm. Terus hasilnya? Ya nggak ada penyakitnya. Mm-mm. Terus pernah pengobatan juga? Pernah. Berarti sampai sekarang masih Masih. seperti ini. Terus dari pemerintah sendiri pernah ada bantuan atau Belum. belum ada? Belum ada. Terus selama ini ada nggak Bu donatur Nggak yang ada. datang ke sini memberikan bantuan seperti itu? Nggak ada. Belum. Sementara setelah ada informasi keadaan keluarga ini, sejumlah bantuan pun mulai berdatangan. Seperti salah satunya dari kepolisian sektor Ngluyu yang berkesempatan memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan lain kepada keluarga Sutaji. Jadi kami dari Polsek, jadi informasi dari Babin Katipas kami, Desa Tempuran, jadi satu keluarga ini mengalami sakit dari sejak lahir. Jadi anaknya ada 3, yang satu sudah bekerja, yang 2 sakit dan ikut orang tuanya, kakaknya satu keluarga juga sakit juga, ya sakit tumor. Sementara kepedulian kami dengan teman-teman dari Polsek, kami melakukan iuran secara ikhlas memberikan bantuan kepada keluarga dari Pak Ahmad dan Ibu Munasri. Terus berdasarkan informasi ini selama ini pernah ada perhatian khusus nggak mungkin dari pemerintah daerah? Ya, dari keterangan dari Babin Katipas kami, sementara ini belum ada. Jadi kami dengan uluran tangan dari teman-teman Polsek dan dari teman-teman Pandu Sampan Grup dari Nganjuk, kita mendukung dan memberikan bantuan pada yang mengalami kesusahan. Kini Sutaji dan Munasri berharap anaknya dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya dan dapat berjalan normal layaknya anak seusianya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Salah 2 anak ini tanggapan. Inilah video amatir saat prosesi hajatan di rumah milik Sahudi, 65 tahun, warga Kelurahan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam video amatir ini nampak sejumlah anggota kepolisian mendatangi lokasi dan memberikan peringatan terkait surat edaran Bupati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tak hanya peringatan, gelaran prosesi temu manten juga dibubarkan. Puluhan tamu yang hadir diminta untuk pulang, sementara itu Sahudi selaku penyelenggara acara hajatan mengaku tidak menyebar undangan kepada saudara maupun lingkungan. Namun dirinya tidak menyangka ada saja tamu yang datang saat acara temu manten, sehingga berkerumunan tak terhindarkan. Karena banyak tetangga, nggih, terus kami dugi, sederek kata, sederek kok pancen kuwatah niku sami numpuk teng mriki nggih. Kula mboten saged nolak niku. Kalau tetangga sebenarnya nggak diundang, Pak ya? Enggak ada yang diundang. Ada yang diundang paling sekitar 10 orang paling. Yang diundang ada Nggih. 10 orang. Apa yang dilakukan oleh polisi ke sini waktu datang? Nggih, dibubarkan kemana? Dibubarkan. Karena apa, Pak? Ya, karena katanya sudah melebihi batas itu. Di Indonesia. Kalau cara pembubarannya sendiri seperti apa, Pak? Persuasif atau di bentak atau gimana? Enggak, kalau nggak sampai. Ya ada lah tadi aparat yang bentak-bentak itu ada, tapi kan itu ya wajar lah. Sedangkan Kapolsek Wungu AKP Isnaini mengatakan sehari sebelum acara anggotanya bersama Babin Katipas setempat sudah memberikan peringatan teguran dan mewanti-wanti agar tidak menggelar acara yang menyebabkan berkerumunan warga. Namun saat acara temu manten jumlah kapasitas tamu yang ada melebihi batas ketentuan PPKM, sehingga acara terpaksa dihentikan dan tamu undangan dibubarkan. Ya, tuan rumah tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, kemudian saya dilapori, saya selaku Kapolsek Wungu bersama Muspika, saya datang, langsung saya panggil tuan rumah, saya jelaskan bahwa sekarang ini saatnya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat
Ya, kenapa tetap dilaksanakan? Beliaunya menyampaikan bahwa sebenarnya tidak seperti ini, Pak. Tapi faktanya saya datang, ya, kerumunan seperti itu ya sangat-sangat membahayakan dalam rangka proses pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Ya, saya selaku aparat kepolisian, ya, Polsek Bungu ini prihatin melihat masyarakat sudah PPKM sudah berlaku mulai tanggal 11 sampai 25, sekarang sudah tanggal 22. Hingga kini kasus pelanggaran PPKM tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah saksi dan pihak penyelenggara acara dipanggil di Polsek untuk dimintai keterangan. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.